Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita juga ingin tahu ya gimana sih cara untuk meraih takwa itu. Ini yang paling penting. As-sabilu ila taqwa. Cara untuk meraih takwa. Kata para ulama, wa minal umur allati idza qama bihal 'abdu asbaha minal muttaqin. Dan di antara perkara yang apabila seorang hamba melaksanakan, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini tipsnya ini. Ini caranya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, biar takwa itu melekat pada dirinya kita. Yang pertama, thalabut taqwa minallah, minta ketakwaan tersebut kepada Allah. Ini mungkin yang terkadang terlalaikan dari kita semuanya. Minta takwa itu kepada Allah. Ya. Makanya dalam beberapa kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita selaku umatnya doa-doa yang berisikan permohonan, permintaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon, meminta kepadamu petunjuk, al-huda wat tuqa. Ini intinya dari pembahasan kita, dari doa yang kita panjatkan kepada Allah, permintaan takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Aku mohon kepadamu wahai Allah, aku minta kepadamu wahai Allah petunjuk, ketakwaan dan afaf, ya, terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Wal ghina, aku mohon kepadamu rasa kecukupan. Ya, hafal ini kan semua? Tadi hafal santrinya. Tinggal kita panjatkan kepada Allah. Jangan lupa, ya. Jangan selama ini doanya kita hanya minta rezeki, lancar bisnis, ya, melejit, dan semakin baik posisi kita di kantor atau lain-lain sebagainya. Kita lupa untuk memohon dan meminta kepada Allah perkara yang lebih bagus dari kesemua itu. Minta takwa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Zaid ibn Arqam, kata beliau radhiyallahu taala an, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, aku meminta, wahai Allah, berikan kepada jiwaku itu takwa. Wahai Allah, anugerahkan kepada diriku takwa. Minta itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, bersihkan jiwaku. Ya, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa dan hati. Panjatkan ini, hafal, kemudian sesering mungkin kita panjatkan kepada Allah. Kita butuh agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan takwa itu kepada dirinya kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ucapkan doa ini terkhusus di waktu-waktu yang mustajab, dalam sujudnya kita, di antara azan dan iqamah, ketika kita dalam keadaan safar, di tengah malamnya, dan di waktu-waktu yang lainnya. Doa kita butuh, ya,
anugerah dari Allah berupa takwa ini. Minta kepada Allah. Jangan lalai jamaah sekalian. Nabi SAW saja manusia yang paling bertakwa kepada Allah, tapi bersama dengan itu telah tampil memberikan contoh kepada kita untuk memohon kepada Rabb-Nya sifat takwa ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari tips dan cara untuk meraih takwa itu isti'aru muraqabatillahi azza wa jalla 'ala dawam. Hadirkan senantiasa sifat muraqabatullah, bahwa kita itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Itu penting tuh. Ingin terbentuk sifat takwa pada dirinya kita, hadirkan selalu sifat muraqabatullah, bahwa kita 24 jam itu diawasi, dilihat oleh Allah. Mau kemana kita? Ya, nggak ada tuh tempat kecuali di situ Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dari setiap ucapan yang kita ucapkan, dari setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya diketahui, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Aunun ibnu Abdillah, fawatihut taqwa, apa? Kata para ulama, la khaira fi man la yuraqibu rabbahu. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang tidak melahirkan sifat muraqabatullah. Gak perlu CCTV itu sebenarnya. Ya, kalau setiap dari individu muslim dan muslimah selalu menghadirkan pencipta dan penguasa dari manusia dan CCTV itu, dialah Allah Rabbul Alamin. Hadirkan bahwa kita dalam keadaan sepi, kita dalam keadaan kesendirian maupun dalam keadaan ramai, tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang kita ucapkan, bahwa semua yang kita perbuat kelak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kelak apa yang kita telah perbuat, apa yang telah kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, ini tips yang sangat-sangat baik sekali untuk melahirkan sifat takwa pada dirinya kita. Hadirkan selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun. Kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat ini pula akan lahir kepada kita sifat malunya kita kepada Allah. Kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam karunia, kita balas dengan menerjang kemaksiatan kepadanya. Maaf, dalam beberapa kondisi kita terkadang lebih malu kepada manusia dibandingkan malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ini, ya, mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, hadirkan selalu sifat muraqabatullah. Ya, jangan pernah menyangka bahwa ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika tidak seorang pun manusia melihat kita, itu terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyangka demikian. Jangan pernah menyangka ketika kita safar tidak ada orang yang sekampung dengan kita, kemudian kita dengan tanpa rasa malu menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan selalu ini. Kemudian yang berikutnya, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ya, itu penting untuk melahirkan sifat takwa dalam dirinya kita. Muhasabatun nafs, ya, introspeksi dirinya kita. Kata Maimun Ibnu Mihran, la yakunu rajulu minal muttaqin hatta yuhasaba nafsahu asyad min muhasabati syarikihi hatta ya'lam min aina mat'amahu wa min aina malbasahu wa min aina mashrabahu amin halalin dzalik am min haram. Kata Maimun Ibnu Mihran, seseorang tidak akan bisa tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa sampai dia menghisap, ya, menghitung, introspeksi dirinya, melebihi seseorang menghisap
yang mengintrospeksi teman bisnisnya.